Kedai Reka merupakan akronim dari Kerjasama Dunia Usaha dan Kreasi Reka. Kedai Reka juga dapat diartikan sebagai kedaulatan Indonesia dalam reka cipta. Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia telah berhasil mengembangkan non-shrink crowd geopolymer melalui program Kedai Reka yang berkolaborasi bersama PT Semen Indonesia Group. Ya, nama saya Sotia Astuningsi. Saya dosen di Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Di dalam program Matching Fund Kedai Reka ini, saya adalah sebagai ketua atau koordinator peneliti dari Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Alam Iskandar, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilham Arasatya dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Mungkin diketahui industri semen itu cukup signifikan dalam kontribusinya menghasilkan emisi CO2. Sehingga memang industri semen itu, khususnya di sini PT Semen Indonesia berupaya ya cukup bagus kalau menurut saya dalam menerapkan sustainability ini di dalam proses produksinya. Salah satu inovasi dari produk material semen yang mana dia bisa meminimalisir emisi CO2 adalah semen geopolimer. Produk kami, TNSG atau Non-Shrink Growth Geopolymer, tentunya memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk lain. Jika dibandingkan dalam segi bahan baku, geopolimer terdiri dari bahan baku fly ash atau abu terbang dan juga alkoton aktivator. Abu terbang ini berasal dari limbah pembakaran batu bara yang tentunya jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produksi semen yang menghasilkan emisi karbon dan tentunya akan memicu global warming. Nah, non-shrink growing ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ya harga pasarannya itu jauh dibanding dengan semen biasa, sehingga bisa masuk dengan harga yang kita sudah hitung untuk pembuatan semen geopolymer ini. Nah, non-shrink growing yang ada di pasaran itu basisnya adalah semen konvensional, dan kita ingin membuat inovasi non-shrink growing berbasis geopolymer yang bahan bakunya adalah dari abu terbang. Oke, untuk tantangan yang kami dapatkan ketika meneliti produk ini adalah komposisi fly ash yang cenderung berubah-berubah dari PLTO-nya sendiri, karena memang dari geopolimer itu yang berbasis abu terbang itu komposisinya tidak konstan, kadang-kadang berubah karena dari komposisinya itu dipengaruhi oleh proses pembakarannya dan juga kontaminan yang berada dalam fly ash-nya, di mana nanti dengan perbedaan dari komposisi ini itu akan menciptakan sifat-sifat yang berbeda pula juga, sehingga untuk hasil yang kami dapatkan itu harus diteliti dengan lebih dalam dan juga detail agar nanti bisa diaplikasikan menjadi sebuah produk yang memang layak digunakan oleh masyarakat. Ya, jadi program ini kita bagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah formulasi, yang kedua adalah prototyping dan uji aplikasi, lalu yang berikutnya adalah plant trial, yaitu produksi. Pertama-tama, fly ash, pasir, dan alkoton aktivator ditimbang terlebih dahulu agar sesuai dengan komposisi yang sudah didesain. Setelah ditimbang, fly ash, pasir Ottawa, dan larval alkali dimasukkan ke dalam mixer agar tercipta komposisi yang homogen untuk membentuk mortar geopolimer. Mortar geopolimer yang telah homogen kemudian dimasukkan ke dalam cetakan kubus 50 x 50 x 50 mm. Proses pencetakan dilakukan dengan memastikan semua adonan masuk ke dalam cetakan, di mana tahapan ini dibantu dengan proses penekanan yang dilakukan menggunakan temper. Selanjutnya, dilakukan pengujian flow menggunakan flow ring dan juga alas datar, di mana kami ingin mendapatkan flow sebesar 300 mm. Untuk mendapatkan kekuatan tekan yang optimal, kami menggunakan sampel mortar geopolimer dengan umur 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan 28 hari untuk melakukan pengujian tekan.
Sebagai bahan perekat tentunya, nose ring growting atau energi geopolimer harus menghasilkan kondensat yang optimum. Pengujian shrinkage menggunakan aparatus shrinkage dan pengukurannya dilakukan selama 28 hari. Setelah mendapatkan karakteristik geopolimer yang telah diharapkan, kemudian dilakukan uji aplikasi dengan PT Semen Indonesia Group, Narogong Research Center, PT Solusi Bangun Indonesia. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sampel terhadap aplikasinya di dunia nyata. PT Semen Indonesia Group akan membantu dalam menyempurnakan prototip. Hasil uji coba aplikasi menunjukkan bahwa diperlukan aliran tinggi untuk memastikan mortar mengisi celah dengan baik. Dalam hal ini, pengujian geopolimer dalam skala uji 1:1 menggunakan pengukuran flow loss dengan waktu 0 menit, 15 menit, dan juga 15 menit, atau waktu 30 menit dirata-ratakan. Kuat tekan dengan flow 310 mm dalam waktu 30 menit. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi lagi agar diperoleh karakteristik yang sesuai. Jadi, didapatkanlah hasil produk NSG geopolimer yang ramah lingkungan. Ya, tentunya dalam hal ini saya sebagai mahasiswa merasakan dampak yang signifikan. Mungkin dari segi pengujian geopolimer, penelitian geopolimer, dan juga tentunya relasi antara mitra dan juga mahasiswa. Dan itu merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi saya terhadap proyek ini yang dinaik oleh pemerintah. Jadi dengan adanya program Gendereka ini, kami sangat terbantukan, terutama dalam mendukung proses penelitian kami, di mana kami akan lebih mudah untuk melakukan proses pengujian, juga untuk mendapatkan alat dan bahan, serta kami pun juga mendapatkan koneksi dengan mitra berupa SIG, dan juga ada mahasiswa juga yang terlibat di sini. Jadi banyak elemen yang berada dalam Gendereka ini yang membuat terjadinya proses kolaborasi yang penting untuk kedepannya, baik itu untuk kami maupun untuk UI dan juga untuk Indonesia. Ya, kami berharap kerjasama antara Universitas Indonesia dan PT Semen Indonesia tidak berakhir dengan berakhir program ini, tapi memang kita akan tetap lanjut ya untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang material semen. Harapannya tentunya dalam proyek ini kerjasama antara universitas dan juga mitra yang dijembatani oleh program Gendereka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tentunya dalam segi sustainability Indonesia dan juga keberlangsungan ekonomi Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada pemerintah atau Gendereka yang telah mendanai proyek ini, dan juga universitas yang telah meneliti, dan juga mitra yang telah mendukung dan juga produksi NSG geopolimer ini. Jadi harapan saya ke depannya dengan adanya produk kami berupa NSG Semen ini, itu adalah yang pastinya digunakan oleh masyarakat luas, dapat diaplikasikan oleh siapapun, dan juga sebagai inovasi dan motivasi bagi perusahaan lain untuk menggunakan semua sumber daya potensial yang ada di Indonesia, sehingga terciptanya proses yang sustainable dan juga mendorong adanya circular ekonomi dalam bangsa, sehingga nanti dari kami dari Indonesianya juga itu dapat menjadi lebih maju dan menjadi Indonesia emas pada masa depan nanti.